Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah KHZ. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Sekarang kalian siapkan catatan ya untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran hari ini. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Sebelumnya, kita akan mencari tahu bagaimana batik bisa dikenal di seluruh dunia. Pada zaman dahulu, batik merupakan komoditas bernilai tinggi. Batik bukan saja merupakan produk sandang, namun juga simbol status sosial penggunanya. Batik biasanya hanya digunakan oleh bangsawan atau saudagar kaya. Bahkan ada beberapa corak batik tertentu yang hanya boleh digunakan oleh golongan kerajaan. Batik berasal dari kata amba yang berarti menggambar dan nitik yang berarti titik. Motif batik dibuat dengan menciptakan pola-pola tertentu dengan cara menitikkan malam atau lilin yang dicairkan dengan menggunakan alat bernama canting. Umumnya diaplikasikan dalam media kain. Proses ini membuat sehelai kain batik membutuhkan waktu hingga berhari-hari dalam proses pembuatannya, yang membuat harganya menjadi mahal dan tidak dapat dijangkau oleh seluruh kalangan pada saat itu. Kini, batik tidak hanya dipakai oleh kaum bangsawan atau saudagar, namun juga digunakan oleh orang dari berbagai kelas sosial. Munculnya teknik cap dan printing membuat harga jual kain batik menjadi dapat dijangkau oleh semua masyarakat di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia pun dapat menggunakan batik. Karena globalisasi membuat batik yang merupakan warisan budaya Indonesia dapat dinikmati oleh warga di seluruh dunia. Batik sudah menjadi warisan dunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Kita harus bangga ya. Batik diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Selain diminati oleh masyarakat Indonesia, batik juga diminati oleh masyarakat mancanegara. Penjualan batik yang semakin berkembang membuat perekonomian para pengrajin batik semakin meningkat. Pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan menyimak usaha Ayah Hani sebagai seorang pengrajin batik. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha Ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Ayo kita mengamati reklame milik Ayah Hani. Kalian dapat menuliskan beberapa pertanyaan mengenai reklame yang ingin kalian ketahui. Apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut ini. Manakah yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame? Apa itu reklame?
Apa tujuan dari reklame? Selain ini, tujuan reklame juga dibedakan menjadi reklame komersial dan reklame non-komersial. Apa saja jenis-jenis reklame? Jenis reklame sangat beragam, mulai dari lembaran kertas, spanduk yang terbentang di tepi jalan, hingga yang berbentuk video. Setiap jenis reklame digunakan menggunakan bahan, alat, dan teknik yang berbeda. Teknik membuat reklame ada yang manual, ada yang digital. Yuk, disimak jenis-jenis reklame sebagai berikut. Brosur, spanduk, baliho, banner, poster, neon box, mobile, videotron, embales, billboard, megatron, leaflet, kalender, semua termasuk jenis-jenis reklame. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Nah, berikut ini adalah syarat reklame yang baik. Yuk kita amati reklame yang ada di sekitar kalian. Berilah pendapat kalian mengenai reklame tersebut, sudah dikatakan baik atau belum. Berikut ini adalah beberapa contoh reklame. Yang pertama, gambar reklame ini tidak menarik karena tidak dilengkapi gambar. Reklame kedua, reklame ini menarik ya, karena terdapat gambar yang menarik, terdapat nomor yang bisa dihubungi, dan menggunakan kalimat yang jelas. Reklame ketiga, reklame ini sangat menarik ya, karena terdapat gambar yang menarik, slogan dan kalimatnya jelas, ilustrasi gambar menarik dan mudah diingat. Tata letak gambar dan tulisan pun baik. Pastinya ketika kita melihat reklame ini, kita merasa tertarik untuk membelinya. Segar ya minumannya. Nah, sekarang jangan lupa kalian tulis reklame yang ada di sekitar kalian. Kita lanjut ya. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayahani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Kalian dapat mempelajari bentuk-bentuk kemasan di video ciri-ciri kubus. Kita lanjut, macam-macam reklame. Berikut ini adalah reklame menurut tujuan pembangunan. Selanjutnya, reklame menurut sifatnya. Yang pertama, reklame peringatan. Kedua, reklame ajakan. Dan yang ketiga, reklame penerangan. Reklame menurut pemasangannya terdiri dari reklame outdoor dan reklame indoor.
Media reklame dibagi menjadi 3. Yang pertama, media audio, kedua, media visual, dan yang ketiga, media audio visual. Nah, sekarang kalian bisa mengamati beberapa contoh dari jenis-jenis reklame. Yang pertama, brosur, baliho, spanduk, banner, poster, neon box, embalase, videotron, billboard, leaflet, dan kalender. Ya, di kalender ini bisa menjadi reklame karena memuat gambar-gambar, informasi, sehingga kita tertarik untuk membeli barang-barang tersebut atau mengikuti ajakan yang terdapat di dalam kalender. Setelah kalian mempelajari pengertian reklame, tujuannya, dan jenis-jenisnya, kita akan mengamati kehidupan Hani dan keluarganya yang tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang. Yuk kita simak artikel atau wacana yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Setelah membaca wacana tersebut, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan wacana tersebut. Nomor 1, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? 2, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? 3, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? 4, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? 5. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? 6. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Dan terakhir, 7. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya.
Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Selanjutnya, kalian bisa mengikuti kegiatan evaluasi tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Tulislah jawaban kalian di buku tulis. Di akhir pertanyaan, kalian bisa menghitung nilai kalian. Semoga berhasil.